Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sana. Saya dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191066. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum itu. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum. Nah, kurikulum itu yang berarti rencana pembelajaran. Kata kurikulum berasal dari kata cure, yang berarti cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, atau yang lainnya. Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, untuk pembelajaran sendiri, yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru, siswa yang saling bertukar informasi atau saling berinteraksi. Menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meski pada posisi yang berbeda, keduanya memiliki keterkaitan yang padu. Tanpa kurikulum, pembelajaran tidak akan efektif. Nah, begitu pula tanpa pembelajaran, kurikulum juga tidak akan berarti apa-apa. Kurikulum dan pembelajaran itu ibarat seperti Romeo dan Juliet. Nah, Romeo tidak akan lengkap tanpa Juliet, begitupun sebaliknya. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif, atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan berprogram pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Sedangkan pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Jadi perbedaannya berada di situ, namun meskipun berbeda, mereka juga saling berkaitan. Perbedaan yang signifikan antara kurikulum dan pembelajaran yaitu kurikulum adalah gambaran besar dari suatu proses dan pembelajaran adalah teknik penggambaran untuk memahami suatu kurikulum. Yang di situ ya antara guru dan siswa harus saling berinteraksi agar bisa bertukar informasi sih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan kurikulum dan pembelajaran. Dalam kurikulum dan pembelajaran itu terdapat beberapa model. Nah, yang pertama yaitu model dualistis. Model ini kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum seharusnya menjadi pedoman. Nah, begitu juga pembelajaran seharusnya dapat menjadi tolak ukur pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan kurikulum. Yang kedua adalah model berkaitan. Dalam model ini, kurikulum dengan pembelajaran sangat saling berkaitan. Nah, pada model ini juga
ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran. Untuk model yang ketiga, yaitu model konsentris. Pada model ini, keduanya memiliki hubungan yang memungkinkan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau bagian dari kurikulum. Nah, yang keempat ialah model siklus. Model kurikulum dan pembelajaran ini sudah dianggap dua hal yang terpisah, namun memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, kurikulum merupakan rencana yang tertulis dan sistematis. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya. Oke, kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah walaupun kurikulum dan pembelajaran itu memiliki arti yang sangat berbeda, tetapi pada kenyataannya kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang dimana jika kurikulum tanpa ada pembelajaran itu tidak akan efektif, dan pembelajaran tanpa adanya kurikulum juga akan sia-sia. Disitulah peran guru dan siswa atau pendidik dan peserta didik itu saling berkaitan juga, yang dimana agar dapat saling bertukar informasi atau bertukar pengetahuan. Nah, di satu sisi kurikulum juga berpedoman tertulis bagi pelaksanaan pembelajaran, dan di sisi lain pembelajaran akan menyempurnakan kurikulum di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.